Pembacaan saya terambil dari kitab Imamat 15-21. Firman Tuhan, ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah mereka kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelahan, maka najislah ia karena lelahannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelahannya itu. Bila auratnya membiarkan lelahan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelahan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang tidur orang yang mengeluarkan lelahan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didekatinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang menangkapnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, setiap orang ini mencuci kaki, tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena kepada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelahannya, ia harus menghina 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 pun, ia harus mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelahnya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuhnya seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahannya itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikianlah firman Tuhan. Amin.